Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena telah diberikan kesehatan, nikmal iman, sehingga kita dapat berkumpul di musala yang insyaallah berbarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebab beliaulah sehingga kita dapat merasakan manisnya Islam serta nikmatnya iman, yang mana beliau memperjuangkan agama kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada malam ini mungkin kajian pertama saya di sini, saya akan membahas fikih, yaitu fikih tentang puasa. Coba tolong Ridwan, dibagikan Ridwan kitabnya Ridwan. Ini ada kitab tapi hanya sedikit kitabnya, terbatas. Mungkin 4 di bapak-bapak, 3 di ibu-ibu. Silakan. 1, 2, 3, 4. Nah, pas. Itu saya kasih Ustaz. Teteh sudah hafal dia. Yang belum dapat bisa fotokopi sendiri. Mungkin Abu Hasya bisa gabung sama Mas Fahri kah? Bisa gabung sama siapa kah? Supaya nanti bisa ditunjukkan sama Mas Fahri tuh, oh ini puasa sudah sampai sini nih. Oh ini belum sampai sini. Sudah Ridwan, sudah dibagikan? Sudah dibagikan Ridwan? Nah, karena malam ini adalah malam pertama, maka kita belum tahu siapa yang menulis kitab ini. Antum yang dapat itu langsung dari Kitabus Shaumnya. Langsung dari Kitabus Shaum, langsung dari pembahasan puasa. Antum tidak dapat dari awal-awal ini. Nah, maka kita belum tahu siapa yang penulisnya, siapa yang mensyarah. Maka yang pertama-tama kita akan mencari tahu siapa yang mengarang kitab ini. Nama kitab ini yaitu namanya adalah Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Nama matannya itu Umdatul Ahkam. Silakan ditulis namanya Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Yang mengarang Syekh Abdul Ghani Al-Baghdadi. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Afwan, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Itu yang mengarang matannya. Yang kita bahas sekarang adalah syarahnya. Perlu saya jelaskan bahwasanya yang pertama terbit itu adalah matan. Matan itu ringkasan. Mukhtasaran. Matan itu adalah ringkasan. Kemudian disyarah. Nah, ini syarahnya tebal. Matannya ringkas. Matannya hanya ringkas. Akan tetapi yang kita bahas sekarang adalah syarahnya. Nah, perlu kita ketahui juga siapa yang menulis matannya, yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Itu yang menulis matannya, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang lahir pada tahun 1146 Hijriah. 1146 Hijriah. Sudah? Beliau lahir 1146 Hijriah dan meninggal 1203 Hijriah. Atau wafat tahun 1203. 1203. Berapa kira-kira umurnya? Berapa kira-kira umurnya Syekh Abdul Ghani ini? Sampai meninggalnya itu umur berapa kira-kira? Dari 1146
sampai 1203. Berapa kira-kira umurnya? Umurnya 57 tahun. Paham? Siapa yang mengarang matan Umdatul Ahkam, Abu Asya? Siapa? Siapa Fari? Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang lahir pada tahun 1146 Hijriah dan wafat pada tahun 1203 Hijriah. Beliau wafat pada usia yang ke-57. Kemudian Umdatul Ahkam ini disyarah menjadi Taysirul Alam, yaitu syarah dari kitab Umdatul Ahkam. Yang mensyarah adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Paham? Kitab Umdatul Ahkam disyarah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Jadi kalau saya tanya siapa yang mensyarah kitab Umdatul Ahkam, jawabannya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Paham? Yang mengarang kitabnya adalah, yang mengarang matannya siapa? Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang mensyarah adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Beliau lahir tahun 1346. Lahir pada tahun 1346 Hijriah dan wafat 1423. Lahir 1346, wafat 1423. Berapa umurnya? Yang tadi 57. Yang sekarang berapa umurnya? Berapa? Ya? Umur beliau 77 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Beliau wafat pada usia yang ke-77 tahun. Paham Abu Asya? Paham? Umur berapa beliau wafat? 77 tahun. Yang mengarang adalah Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang mensyarah adalah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, yang lahir pada tahun 1346 Hijriah dan wafat 1423 Hijriah. Beliau wafat pada umur yang ke-77 tahun. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam Khulasatul Mu'allif, Khulasatul Kitab atau Khulasatul Mu'allif dari Mu'allif. Kata beliau, kenapa kitab ini terbit? Ada yang tahu kenapa kitab ini terbit? Maka kita akan membahas kenapa kitab ini sampai ada kitab ini itu kenapa? Jalannya itu kenapa? Kata beliau, fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisar jumlatan fi ahadithil ahkam. Karena datang sebagian dari saudara-saudaraku, ini bentuk ketawaduan beliau. Datang saudara-saudaraku, beliau tidak berkata murid-muridku, tidak. Tapi beliau berkata ikhwani, saudaraku. Beliau berkata datang sebagian saudara-saudaraku meminta agar aku membuat suatu ringkasan. Ingat, suatu ringkasan sebelum disyarah, yaitu suatu ringkasan yang di dalamnya terkumpul hadis-hadis tentang hukum. Jadi yang kita bahas ini tuh adalah hadis tentang hukum-hukum. Hukumnya sholat kayak begini itu apa? Hukumnya berpuasa begini apa? Hukumnya zakat seperti ini itu apa? Itu yang dibahas di dalam kitab Taysirul Alam, syarah dari Umdatul Ahkam. Itu yang dibahas. Mimma anfaqa alaihil imam, yang disepakati oleh dua imam. Hadis-hadis yang dipakai di dalam kitab ini yaitu adalah hadis-hadis yang disepakati oleh dua imam. Imam siapa? Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadis yang dipakai di dalam sini adalah hadis-hadis sahih dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Siapa namanya Imam Bukhari, Fari? Belum tahu? Hadis pertama itu ada di bawah itu. Hadis pertama itu ada. Namanya siapa, Fari? Imam Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Ini namanya Imam Bukhari. Kemudian dan Imam Muslim namanya adalah Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi. Fa'ajabtuhu ila su'alihi. Kemudian aku menjawab permintaan mereka. Nah, jawabannya itu dengan munculnya kitab Umdatul Ahkam. Diminta oleh sebagian saudara-saudaranya untuk membuat ringkasan, lalu beliau menyanggupi dengan membuat ringkasan yang berjudul Umdatul Ahkam. Faham sampai sini? Faham. Raja'al manfa' bihi. Semoga ikhtasar ini apa? Kitab Umdatul Ahkam ini bisa mendatangkan manfaat. Wa as'alullaha an yanfa'a bihi, dan aku meminta kepada Allah agar diberikan manfaat. Wa man katabahu au sami'ahu au qara'ahu au hafidhahu au nadhara fihi. Semoga Allah memberikan manfaat kepada siapa-siapa yang menulis, yang mendengar, yang membaca dan yang menghafalnya. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan aku meminta semoga aku diberikan keikhlasan. Semoga aku diberikan keikhlasan oleh liwajhil karim, oleh Allah Subhanahu wa taala, mujiban lil fauzi ladaihi fi jannatin naim, dan diberikan kemenangan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Karena kita mencukupkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan. Fahri, siapa yang menulis ringkasannya? Matannya, siapa yang menulis? Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Lalu kemudian yang mensyarah, siapa yang mensyarah? Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Faham? Oh, enggak kedengaran kah? Kitabus Siyam, kitab puasa. Qala al-muallif rahimahumullah, Kitabus Siyam. Kitabus Siyam yaitu kitab puasa. Asluhu fil lughah, asal katanya dalam bahasa al-imsaku. Asalnya puasa itu di dalam bahasa artinya adalah al-imsaku. Apa itu al-imsak? Menahan diri. Paham? Apa itu berpuasa? Puasa secara bahasa artinya adalah menahan diri. Al-imsak. Al-imsak secara bahasa itu adalah menahan diri. Jadi orang kalau tidak berbicara, saya bernazar tidak berbicara 1 hari ini, maka itu juga dikatakan puasa. Secara bahasa, ingat, secara bahasa. Karena puasa secara bahasa adalah al-imsak. Saya bernazar untuk menahan diri tidak berbicara 1 hari. Ini dikatakan juga sebagai saum, puasa, akan tetapi menahan diri dari berbicara. Faham? Wa fi syar'. Nah, ini. Dan secara istilah atau secara syariat yaitu adalah al-imsaku 'anil muftirat ma'an niyah. Yaitu adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan niat. Ingat, harus dengan niat. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan niat. Harus dengan niat. Kalau misalnya kita hanya menahan diri dari pembatal puasa, misalnya pembatal puasa adalah makan dan minum. 1 hari ini saya tidak makan dan minum tapi tidak ada niat puasa. Dihitung puasa atau tidak? Tidak dihitung puasa karena tidak dengan niat. Faham? Contohnya misalnya kata dokternya, misalnya dia sakit, kata dokternya, antum jangan makan dari pagi sampai maghrib baru boleh makan. Tapi dia tidak niat untuk berpuasa. Dihitung puasa? Tidak. Akan tetapi karena dia tidak bersamaan dengan niat. Harus dengan niat. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, ini definisi, maka dia mengeluarkan apa-apa yang bukan bagiannya. Contohnya misalnya nih, orang menahan diri tadi dari sebagian pembatal aja. Pembatal puasa itu kita tahu ada banyak, nanti dibahas. Contohnya misalnya saya menahan diri dari makan dan minum. Akan tetapi
Saya menahan diri dari makan dan berhubungan suami istri, akan tapi saya minum. Ini disebut puasa? Tidak disebut puasa, karena dia hanya meninggalkan sebagian. Contohnya lagi, dia menahan semua muftirat akan tetapi tidak dengan niat. Dikatakan puasa? Tidak. Contohnya lagi misalnya dia menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari tapi tidak dengan niat. Dikatakan puasa? Tidak dikatakan puasa. Hanya sesuai dengan definisi al-imsaku 'anil muftirat ma'an niyah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan niat dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kalau dia menahan hanya sampai jam 12 dengan niat, saya berniat puasa, tapi hanya sampai jam 12, belum tenggelam matahari, dikatakan puasa atau tidak? Tidak, karena dia tidak menahan puasa, tidak menahan pembatal-pembatal puasa walaupun dengan niat, tetapi dia tidak menahannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Wa syiyamu syahra Ramadan huwa ruknus tsalits min arkanil Islam. Dan puasa bulan Ramadan yaitu adalah rukun ketiga dalam rukun-rukun Islam. Sebagian hadis yaitu adalah 4, ada yang ketiga la ba'sa, tapi di sini muallif mengatakan wa shaumi syahr Ramadan wa ruknus tsalits min arkanil Islam, yaitu adalah rukun ketiga. Situ Robi. Oh, di nuskha saya ini tsalits. Nah, makanya saya tadi bilang tuh ada sebagian yang mengatakan Robi, ada sebagian yang mengatakan 3. Ada yang bilang rukun puasa itu rukun keempat dari rukun Islam. Ada yang mengatakan rukun ketiga dari rukun Islam. Seperti yang di antum-antum punya itu ternyata 4, di saya punya 3. Labasa, pokoknya intinya ini adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Paham? Wasiyamu min afdhalil ibadat, dan puasa ini adalah ibadah yang utama atau ibadah yang mulia. Li'annahu tajtami'u fihi anwa'is sabr tsalath, karena di dalamnya terkumpul 3 bentuk kesabaran. Puasa ini adalah ibadah yang sangat mulia karena di dalamnya terkumpul 3 bentuk kesabaran. Al-ula, yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Bayangkan saja kita berpuasa 12 jam lamanya, kita menahan lapar, haus, pembatal-pembatal yang lainnya. Kita sabar untuk taat kepada Allah. Paham? Puasa ini ketaatan atau bukan, Abu Hasyam? Ketaatan. Puasa ini adalah ketaatan. Terus kita lapar, kita haus, tapi karena kita taat kepada Allah, maka kita bersabar. Paham? Yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, was-sabru an ma'asi Allah, sabar dari maksiat kepada Allah. Maksudnya bagaimana ini? Sabar dalam maksiat kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Nanti maksudnya tidak melakukan maksiat. Jangan diartikan sabar dalam maksiat kepada Allah itu kita melakukan maksiat, sabar terus dalam maksiatnya. Bukan seperti itu, paham? Tapi sabar untuk menghindari atau tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya mungkin ketika dia belum berpuasa dia sering mungkin mendolimi, tetapi ketika dia berpuasa maka dia akan menahan itu semua, karena dia menahan itu karena sebab dia berpuasa. Maka terkumpul di sini sudah 2. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua menghindari maksiat kepada Allah. Faham? Yang ketiga, was-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, sabar atas takdir Allah yang kadang pedih, yang kadang sakit, yang kadang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa saya katakan kadang? Karena takdir itu ada 2. Betul kan tidak? Takdir ada 2. Betul, takdir itu ada 2. Yang pertama takdir baik, yang kedua takdir buruk. Makanya saya katakan yang kadang buruk, yang kadang menyakitkan. Bayangkan saja, antum puasa,
Di siang hari jam 12 panas. Tiba-tiba mati lampu. AC tidak jalan. Kipas tidak. Kebetulan rumah tetangga di sebelah terbakar. Tambah panas. Paham? Tambah panas. Antum tetap bersabar. Tiba-tiba lagi habis mati lampu. Terus antum punya tetangga rumahnya sebelah terbakar. Terus antum lupa kalau antum berpuasa makan cabai. Pas mau minum ingat ketika itu sedang berpuasa. Masya Allah. Ini mungkin tidak terjadi, akan tapi ketika ini terjadi, maka orang yang berpuasa itu harus bersabar. Itu intinya, harus bersabar. Jadi bukan bersabar atas takdir yang baik aja. Contohnya misalnya dikasih kelapangan rezeki, dia bersyukur. Akan tapi ketika rezeki itu Allah tahan, maka dia mencela-mencela. Paham? Ini bukan bentuk kesabaran. Tapi bentuk kesabaran itu yaitu adalah ketika dia diuji oleh Allah, maka dia tetap bersabar. Paham? Wa li'anna Allah Ta'ala nasaba as-sawmi ila nafsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menisbatkan atau nasaba as-sawmi ila nafsi. Nasaba as-sawmi ila nafsi itu adalah menisbatkan puasa itu untuk dirinya. Allah menisbatkan puasa itu untuk dirinya. Wa wa'ada bil jazai alaihi min kiblihi subhanahu. Allah berkata, sesungguhnya seluruh amalan anak Adam atau seluruh amalan Bani Adam itu untuk dirinya. Illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, karena berpuasa sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajza bihi, dan saya yang akan membalasnya. Paham? Karena sesungguhnya seluruh dikatakan seluruh amalan anak Adam itu kembali kepada dirinya atau untuk dirinya. Akan tetapi puasa itu untuk saya dan saya yang akan membalasnya. Ketika Allah yang membalasnya, bagaimana? Ketika Allah yang membalasnya, mungkinkah itu balasan yang sedikit? Mungkin? Tidak mungkin. Karena Allah yang mengatakan, saya yang akan membalasnya. Paham? Saya yang akan membalasnya. Wa li'annahu sirrun baina rabbi wa baina abdi. Oleh karenanya puasa itu rahasia antara Allah dan hambanya. Paham? Puasa itu rahasia antara Allah dan hambanya. Makanya Allah mengatakan saya yang akan membalasnya. Karena puasa itu adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Fahuwa min a'dhamil amanat. Maka puasa tersebut adalah seagung-agungnya atau sebesar-besarnya amanah. Paham? Kita tidak mengetahui, bisa saja di sini orang semua berpuasa. Tapi kita tidak mengetahui ketika dia di kesendirian di rumah atau di kamar mandi atau di tempat yang sunyi, mungkin saja dia minum, betulkah tidak? Mungkin saja dia melakukan pembatal-pembatal yang lain. Kita tidak mengetahuinya. Karena puasa ini adalah amalan hati. Paham? Sedangkan sholat, zakat itu amalan badan, kelihatan. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa abuhu, dia berkata, saya tidak melihat seseorang yang tidak sholat di masjid kecuali orang munafik. Saya tidak melihat orang yang tidak datang ke masjid untuk sholat kecuali dia adalah orang munafik. Makanya puasa ini tidak masuk ke dalam ayat muqatalah. Makanya puasa ini tidak masuk dalam ayat muqatalah. Apa itu muqatalah? Ayat berperang, ayat diperangi. Contohnya seperti perangilah mereka sampai mereka sholat dan membayar zakat. Kenapa tidak dikatakan sampai mereka puasa? Tapi dikatakan sampai mereka sholat dan sampai mereka membayar zakat. Pertanyaannya, kenapa tidak disebutkan sampai dia berpuasa? Karena bisa saja semua orang mengatakan saya puasa karena takut diperangi. Paham? Karena bisa saja semua orang mengatakan saya puasa. Antum tahu kalau saya puasa dan tidak puasa, bedanya apa? Tidak kelihatan. Paham? Makanya di sini dikatakan wa li'annahu sirrun baina rabbi wa baina abdi. Sesungguhnya puasa itu adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Paham? Makanya di sini dikatakan seperti itu. Amma hikamuhu wa asraruhu falaysa miqdaru hadhihin nubdah al-mukhtasara an tubayyina dhalik.
maka hikmah-hikmah dari puasa tersebut, hikmah-hikmah dari ibadah puasa tersebut, hikmah-hikmah dari puasa-puasa tersebut, falaisa fi miqdaru hadhihi nubdhah al-mukhtasarah, tidak akan cukup untuk disebutkan di dalam pembahasan yang ringkas. Paham? Tadi ini kita sudah belajar ini. Apa? Yang ditulis ini apa? Kitab yang panjang atau kitab yang ringkas? Kitab yang ringkas. Mukhtasaron. Datang sebagian saudaraku meminta aku untuk menulis mukhtasaron. Paham? Mukhtasaron. Maka beliau tidak terlalu berpanjang lebar di sini. Beliau mengatakan tidak akan cukup kalau disebutkan semua hikmah dari ibadah puasa itu di pembahasan-pembahasan yang menjelaskan dengan sedikit. Maksudnya itu tidak akan cukup kalau hanya dijelaskan dengan sedikit. Paham? Wa innama usiru ila qalil min kathir, dan saya akan menyebutkan sedikit dari sekian banyaknya hikmah dari ibadah puasa. Ibadah puasa itu memiliki banyak hikmah. Paham? Ibadah puasa memiliki banyak hikmah. Ada yang bisa menyebutkan satu? Siapa yang bisa menyebutkan satu hikmah dari ibadah puasa? Ayo silakan. Siapa yang bisa menyebutkan? Kata beliau di sini, puasa itu sangat banyak memiliki hikmah-hikmah. Nah, ada yang bisa menyebutkan satu hikmah dari puasa? Ada yang bisa menyebutkan satu? Yang tadi sudah disinggung. Tadi sudah disinggung sebelumnya di atas, yaitu melatih kesabaran. Terkumpul 3 kesabaran pada ibadah puasa. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, kata beliau, saya akan menyebutkan sedikit dari sekian banyak hikmah-hikmah di dalam berpuasa. Liya'lamal qari syai'an min asrarillahi fi syar', agar yang baca, agar si pembaca, si penyimak, kita ini sekarang saya yang baca, antum yang menyimak, bisa mengetahui sebagian hikmah-hikmah dari ibadah puasa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Supaya apa kita mempelajari hikmah-hikmah itu? Supaya apa? Supaya apa kita mengetahui hikmahnya puasa itu 1, 2, 3, 4? Supaya apa? Ada yang tahu supaya apa? Katanya beliau di sini, fayazdadu imanan, supaya menambah keimanan. Paham? Menambah keimanan. Wa yaqinan, menambah keyakinan. Fi waqtin taza'za'at fihil aqaid, di waktu yang mana akidah kita sedang digoyangkan, di waktu akidah kita sudah banyak melakukan penyimpangan, di waktu akidah kita itu sudah merosot jauh dari kebenaran, maka perlu dibahas hikmah-hikmah agar akidah kita itu kembali menjadi akidah yang kokoh. Paham? Supaya kita kembali keimanan kita menjadi keimanan yang kokoh. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Sungguhnya keimanan itu naik dan turun karena manusia ini bukan malaikat. Paham? Maka wajar ketika iman itu naik dan turun. Yang salah itu kalau turun terus, tidak pernah naik-naik. Paham? Maka perlu disebutkan hikmah-hikmah dari puasa ini agar menambah keimanan, menambah keyakinan di waktu atau di era yang mana sekarang ini akidah kita sedang digempur-gempurnya. Paham? Wa tada'da'a fihi al-iman, sama seperti yang tadi, ketika iman itu sedang digoyangkan, maka perlu disebutkan hikmah-hikmah agar iman kita kembali. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Famin tilkal hakam as-samiyah ibadatillahi ta'ala. Ini hikmah yang kedua ini. Hikmah yang kedua yang beliau sebutkan. Yang pertama tadi adalah di dalam puasa itu terkumpul 3 kesabaran. Sekarang beliau menyebutkan
Famin tilkal hakama samiyah ibadatillah. Di antara hikmah yang paling besar, di antara hikmah yang paling tinggi dalam ibadah puasa itu adalah beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah. Kalau kita berpuasa itu kita sedang beribadah kepada siapa puasa? Kepada Allah. Tapi adakah tidak sebagian orang yang berpuasa bukan mendekatkan diri kepada Allah? Ada atau tidak? Ada, bahkan banyak. Paham? Beliau berpuasa karena ingin mendapatkan kekuatan bisa terbang. Ada atau tidak? Ada. Orang berpuasa akan tetapi malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah menjauhkan dirinya dari Allah. Padahal di sini puasa yang benar itu adalah puasa adalah untuk ibadah kepada Allah. Kalau beribadah kepada selain Allah dengan puasa, maka ibadahnya tertolak, bahkan dia terjatuh ke dalam dosa besar, yaitu apa? Dosa syirik. Karena ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, diet. Kalau diet itu bukan puasa. Paham? Harus ma'an niyah tadi. Paham? Contohnya nih, ada orang diet. Aduh, saya tidak mau makan karena nanti saya punya berat badan bertambah. Maka dihitung puasa atau tidak? Tidak. Karena tidak ma'an niyah. Karena dia tidak berniat. Niatnya diet, bukan niat untuk berpuasa. Paham? Dapat pahala kah tidak? Tidak. Bahkan kalau dia sakit, itu doror, mendatangkan bahaya untuk dirinya sendiri. Paham? La doror wala diror. Tidak boleh mendatangkan bahaya untuk diri sendiri dan diri orang lain. Ketika dia sakit, orang tuanya datang merawat, orang tuanya juga sakit. Doror dua-dua. Paham? Maka tidak usah diet-diet. Udah, kemana udah? Sepakat? Sepakat. Alhamdulillah. Wa khudu'u lahu. Puasa itu tadi yang pertama ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua wal khudu'u lahu, tunduk kepada Allah. Faham? Beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, liyakuna as-shaim muqbalan 'ala Allah taala, muqbilan 'ala Allah taala. Karena orang yang sedang berpuasa itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 12 jam dia di dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. 12 jam dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia terus di dalam ibadah kepada Allah. Makanya dikatakan orang yang berpuasa itu senantiasa kembali kepada Allah. Khadi'an khashi'an baina yadai. Dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hinama yunkaru sultan syahwat. Dan dia mengingkari kuatnya syahwat. Karena puasa itu kita sudah menahan lapar kita, menahan dahaga kita, badan kita lemah atau tidak? Atau tetap kuat seperti biasanya? Seperti tidak berpuasa. Tetap kita akan merasakan lemas. Paham? Dan disitulah syahwat kita itu menurun. Ketika kita berpuasa, syahwat kita itu menurun. Dan kita sedang menekan syahwat kita. Paham? Mungkin. Tapi orang yang berpuasa itu tidak akan merampok. Paham? Karena dia kelaparan. Paham? Tidak akan merampok karena dia kelaparan. Karena dia sedang menekan syahwatnya. Ketika kita berpuasa itu kita lemah. Paham? Kita tidak sekuat hari-hari biasanya ketika kita tidak berpuasa. Paham? Makanya di sini tuh kesabaran. Tadi yang 3 itu sudah saya sebutkan. Hikmah dari puasa itu adalah adanya 3 kesabaran. Paham? Dia sabar menekan syahwatnya dengan rasa haus dan rasa lapar. Dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala agar tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak ibadah puasanya. Masa mungkin kata dia, saya sedang berpuasa, masa saya harus pergi mencuri? Tidak mungkin. Dia harus segera ingat Allah karena memang dia sedang dalam ibadah kepada Allah. Contohnya saja antum sedang sholat. Antum sedang sholat, bisakah antum terpikir, oh saya mau lari ke sana mencopet? Bisa tidak, antum tidak akan terpikir itu karena antum sedang dalam ibadah kepada Allah. Sama dengan orang yang berpuasa. Orang berpuasa tidak akan pergi merampok karena dia sedang di dalam ibadah kepada Allah. Dan orang yang sedang dalam ibadah kepada Allah itu selalu kembali kepada Allah. Bahkan ketika orang yang sedang berpuasa itu disakiti, dia dipukul sama orang mungkin atau diajak duel sama orang, maka dia katakan ini shaim. Paham? Saya sedang berpuasa.
Sudah waktu Isya kayaknya ya. Sudah waktu Isya dan pembahasan habis. Sudah waktu Isya dan pembahasan sudah habis. Maka mungkin cukup sekian. Akan tapi sebelum saya tutup, saya punya sedikit pertanyaan untuk antum-antum yang sudah tadi kita ulas. Yang tadi sudah kita ulas. Fahri, hikmah yang tadi disebutkan, ada beberapa hikmah yang tadi kita sebutkan. Yang pertama apa? Hikmah dari ibadah puasa yang tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama itu hikmahnya apa? Melatih kesabaran. Yang kedua, Mas Burhan, beribadah kepada Allah. Dan ini hikmah yang paling besar dari ibadah puasa. Hikmah yang paling tinggi pada ibadah puasa. Abu Ahmad, tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hasya, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, zalim. Paham? Siapa penulis kitab Umdatul Ahkam? Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kapan lahirnya? 1146. Meninggalnya 1203. Abu Hasya umur berapa itu dia wafat? Beliau wafat umur berapa? 77. 57 tahun Abu Hasya. Lalu kemudian yang mensyarah kitab Umdatul Ahkam, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Fahri lahir kapan? 1346. Wafatnya 1423. Mas sudah, umur berapa kira-kira beliau wafat itu? Umur berapa dia wafat? Umur berapa beliau wafat sudah? Umur 77 tahun. Yang muda jangan kalah sama yang tua. Paham? Yang muda jangan kalah sama yang tua. Paham? Mungkin kita cukupkan pembahasan kita. Nanti sebelum kita memulai pelajaran kita pada minggu depan, maka saya akan tanya lagi pelajaran yang kita bahas malam ini. Maka sebelum dimulai, silakan antum baca catatan-catatan antum. Tidak usah kembalikan. Antum silakan bawa pulang. Paham? Bawa pulang. Yang belum dapat bisa fotokopi sendiri. Paham? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.